Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita hari ini. Pagi ini kita akan mengikuti renungan pagi. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surga yang Maha Baik, saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk landasan kami mengawali pagi hari ini. Bapa Surgawi, Engkau jamah hati kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Saya akan bacakan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat-sangat susah kita hindari setiap harinya adalah menghindari pikiran negatif. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana menang atas pikiran negatif. Bagaimana menang atas pikiran negatif. Apa masalahnya toh dengan pikiran negatif? Mengapa kita harus memenangkan dalam setiap cara berpikir kita? Mengapa hal itu harus dimenangkan? Berpikiran negatif adalah sangat mudah, bahkan sangat-sangat mudah kita lakukan tanpa kita sadari. Apalagi zaman sekarang. Dengan teknologi yang sudah semakin canggih, hanya melalui media saja kita dapat membuat pikiran kita berselancar kemana-mana. Melihat postingan seseorang contohnya. Semua asumsi dapat kita lakukan sendiri sesuai asumsi kita tentunya. Kemudian kita membuat komentar di bawah sebuah uploadan video seseorang. Komentar yang kita berikan sesuai dengan pemikiran kita, pola pikir kita, tanpa mengetahui latar belakang video atau gambar itu diupload. Ada juga yang berpikiran positif, tapi lebih banyak yang berpikiran negatif. Contoh, ada seorang YouTuber yang sedang mengupload video seseorang yang sedang berusaha membantu orang tua menyeberang jalan. Kemudian diberi caption, hal yang sudah langka. Ketika pemerhati video tersebut melihat hal itu, ada juga yang benar-benar mengacungkan jempol, memberikan jempol like banyak-banyak. Banyak juga yang memberikan komentar, kritikan, bahkan hujatan. Ada yang berkata narsis, ada yang berkata hal baik tidak usah dilihat-lihatkan. Hal tersebut sudah biasa dilakukan, apalagi netizen plus 62. Semua karya-karya pasti ada komentarnya. Ada juga orang yang terbiasa berpikiran negatif dengan mengetahui informasi hanya dari satu pihak.
tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian dia memberikan conclusion sendiri atau sebuah pemikiran sendiri. Dengan pemikirannya dia bisa saja membenci orang yang sebenarnya belum tahu latar belakang cerita itu bagaimana. Kemudian ada yang orang yang berpikiran negatif hanya dengan mendengarkan saja. Yang lebih parah adalah ketika kita berpikiran negatif tanpa mengetahui latar belakang masalah tersebut dan kita memberikan suatu efek atau pengaruh kepada orang lain dengan pikiran kita sendiri, itu yang kita pikir itu kurang bijaksana. Ketika pemikiran kita berikan kepada orang lain untuk memprovokasi, untuk memberikan pengaruh, untuk mencari dukungan. Nah, hal ini yang sangat-sangat kurang bijaksana. Sebaiknya memang kita harus belajar mendengarkan dari banyak sumber untuk mempengaruhi cara berpikir kita, cara pengambilan keputusan yang akan kita lakukan. Hal ini banyak sekali dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Kita juga merasakan, apalagi akhir-akhir ini propaganda masalah ras itu sangat-sangat sensitif. Sehingga sebaiknya kita berpikiran positif. Banyak hal yang harus kita baca, banyak orang yang harus kita tanya, kemudian kita mengambil keputusan dengan tenang, tanpa harus memengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pemikiran kita sendiri yang belum tentu itu benar. Hal yang kita lakukan sadar tidak sadar, pikiran negatif itu sangat menentukan kehidupan kita. Ketika kita berpikiran negatif, hidup kita akan negatif. Hasil yang akan kita dapatkan pasti negatif. Ketika kita berpikiran positif, hidup kita akan positif. Hal yang kita lakukan pasti akan positif. Setiap hari sepanjang hidup kita akan disodori pilihan benar atau tidak, baik atau buruk, kudus atau dosa. Pada Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa ada ayat ini? Kita mau belajar mengapa ada pikiran negatif, mengapa ada tingkah laku negatif, mengapa ada impact yang negatif dalam diri kita. Kita mau belajar dari ayat ini, yaitu berfokuslah pada apa yang baik. Tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan hal yang sangat-sangat mempengaruhi dari seluruh apa yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah bagian hati. Prosesnya begini, ketika hati kita damai sejahtera dan berfokus pada Tuhan, maka cara berpikir kita akan menghasilkan pemikiran yang positif. Lalu ketika mata kita melihat sesuatu, maka pikiran kita akan mensugesti mulut kita dan gerakan tubuh kita menghasilkan hal yang positif. Entah itu mengucapkan motivasi, sanjungan, kritik yang membangun, saran,
solusi, mungkin teguran, tetapi teguran dengan kasih dan yang sejenisnya. Kemudian hal yang kita dapatkan dari pengelolaan hati kita yang seturut dengan firman Allah, dengan ketentraman hati adalah damai sejahtera. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa surga yang maha baik, saat ini kami mengerti bahwa kami harus memelihara hati kami agar hati kami dapat menjadi damai sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami Bapa, selidiki hati kami masing-masing, apakah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ajari kami Bapa, agar kami menjadi lebih baik hari ini dan selanjutnya. Ajari kami Bapa untuk menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami menjadi lebih baik lagi. Bapa surga yang maha baik, kami serahkan hati kami, hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia